Halo saudara-saudara, jumpa lagi di The Soleh Solihun Review. Yang nungguin interview sabar ya, belum ada lagi yang saya interview. Sementara itu mari kita mereview dulu. Kalau tidak suka ya tidak apa-apa, tidak usah nonton. Yang menantikan review sabar, yang menantikan interview sabar ya. Doakan saya ketemu lagi orang-orang supaya bisa saya interview. Tapi yang mau saya review kali ini adalah album terbaru dari duo Elda dan Didit Saad yang bernama Stars and Rabbit dengan album barunya Rainbow Isle alias Lorong Pelangi. Yang pengen tahu lebih banyak soal album ini dari sisi pembuatnya bisa lihat The Soleh Solihun Interview Stars and Rabbit. Elda dan Didit bercerita banyak soal pembuatan album ini. Tapi saya mau cerita soal bagaimana saya bertemu dengan Stars and Rabbit. Jadi waktu saya masih kerja di majalah Rolling Stone, seorang pria bernama Riva Pratama menghampiri saya. Riva ini dulu manajernya Ray the Sky. Ray the Sky ini sebuah band folk yang berisi almarhum Arai Daulay, gitaris Didit Saad, dan basis Bongki Marcel. Jadi saya kenal Riva gara-gara Ride the Sky. Satu hari di sebuah acara di Rolling Stone, Riva memberi saya sebuah demo CD. Dia bilang ini band yang lagi dia mau kelola nih, namanya Stars and Rabbit. Saya waktu itu pertama yang terlintas, namanya bahasa Inggris gini. Udah gitu aneh lagi, Stars and Rabbit, kayak kurang catchy gitu ya buat saya waktu itu. Apa sih ini nama kok kurang catchy gini. Terus pas saya dengerin musiknya bagus, tapi saya pikir ini agak susah dicerna nih band ini nih. Bagaimana meyakinkan orang-orang untuk menyukai musiknya ya waktu itu. Tapi saya ini memang tidak punya kemampuan yang baik dalam menilai melihat masa depan. Ternyata setelah beberapa tahun setelah pertemuan saya dengan Riva itu tahun 2011, nggak tahu tahun berapa, tiba-tiba saya melihat di mana-mana ada poster Stars and Rabbit di setiap di hampir banyak event musik ada Stars and Rabbit bintang tamunya. Saya langsung, oh ini band yang dulu itu. Ternyata mereka sukses ya. Saya memang tidak punya kemampuan melihat masa depan. Jadi saya paling tidak bisa kalau ditanya apakah ini akan sukses. Soalnya selalu salah. Semua band yang saya kira bakal gagal ternyata malah sukses. Nah, Stars and Rabbit itu singkatnya, buat yang males nonton interview kemarin, ada Elda ini dulu vokalis yang kenal dengan Didit Saad dari ajang pencarian bakat di televisi kalau nggak salah. Dulu ada band namanya Evo. Evo itu berisi musisi-musisi yang udah dari band lama terus bikin baru sama stasiun TV Indosiar kalau nggak salah, dicariin vokalis. Kayaknya ada Didit, ada Erwin, ada siapa lagi ya waktu itu saya lupa. Pokoknya isinya orang-orang yang pernah punya band terus nggak punya band, dikumpulin mencari vokalis. Nah, Elda itu yang terpilih, tapi ternyata bersama Evo cuma rilis satu album dan tidak sukses. Akhirnya malah suksesnya di Stars and Rabbit ketika Elda ketemu dengan partner lamanya. Yang sekarang Stars and Rabbit adalah Elda dan Didit. Elda ini kekuatannya adalah pada vokalnya yang unik ya. Karakter vokalnya Elda ini sebetulnya agak sengau, agak cempreng kalau bernyanyi. Bukan tipe vokal yang manis atau vokal yang cantik ya. Kalau dibandingkan dengan vokalis perempuan kan ada yang suaranya tuh cantik banget, kayak Raisa kan suaranya merdu gitu kan, kayak lembut. Nah, kalau Elda ini berkarakter. Dia vokalnya tuh yaitu kombinasi antara sengau, cempreng, dan tapi bagus gitu, tapi merdu gitu. Unik kan?
Udah gitu kekuatan Elda adalah dia melafalkan bahasa Inggrisnya bagus. Padahal kalau ngomong tuh logatnya Jawa, medok. Tapi ketika bernyanyi, dia bagus. Salah satu kekurangan band-band Indonesia yang kadang-kadang tidak sadar diri, banyak band-band ya terutama dari skena independen yang menyanyikan lirik berbahasa Inggris tapi tidak enak nyanyiinnya, pelafalannya tuh. Ya bukannya saya kan ada yang bilang katanya kalau ngomong kita jangan ragu punya aksen karena justru itu berkarakter. Ya tidak apa-apa kalau memang berbicara logatnya tidak harus Inggris, ya tidak apa-apa kalau berbicara. Tapi kalau bernyanyi, alangkah baiknya itu lebih enak terdengar ketika seorang penyanyi menyanyikan bahasa Inggris, pelafalannya bagus, tidak yang Melayu. Kalau memang pelafalannya tidak masih tidak bisa meninggalkan logat Melayunya, mendingan bikin lirik bahasa Indonesia aja, lebih enak nyanyi kedengarannya. Nah, Elda ini salah satu penyanyi yang berhasil menyanyikan lirik berbahasa Inggris dan menuliskan liriknya. Jadi liriknya bukan lirik bahasa Inggris standar yang orang dengan kemampuan bahasa Inggris standar bisa mengetahui bahwa ini grammarnya salah atau enggak. Saya sebagai lulusan LIA Advance 4 sudah dari sudah juga tidak terlalu bagus bahasa Inggrisnya, tapi saya bisa mendeteksi mana lirik bahasa Inggris yang grammarnya salah, mana lirik bahasa Inggris yang oke. Banyak kan band-band independen khususnya suka menulis lirik bahasa Inggris karena katanya Kak, saya lebih ekspresif kalau menyanyikan lirik bahasa Inggris, tapi padahal pas dibaca liriknya jelek. Nah, si Elda ini enggak. Elda ini bisa menuliskan lirik bahasa Inggris dengan baik. Saya tidak tahu ya Elda belajar bahasa Inggris di mana. Bagus Elda, kamu pelajaran bahasa Inggrisnya oke. Didit Saad ini saya tahu pertama kali sosok Didit Saad dari band bernama Plastik. Plastik cuma punya 3 album. Plastik ini waktu eranya grunge dia muncul awal-awal kan lagu singlenya si Plastik yang seperti itu, wah grunge banget lah. Ya malum lah, era tahun 90 pertengahan memang lagi musim. 3 album saja Plastik yang dikeluarkan itu membuat saya sadar bahwa ini Didit saat ini salah satu gitaris yang handal di Indonesia. Lalu selain Plastik, Didit juga yang tadi saya bilang itu ada Ride the Sky. Dia juga menjadi pemain gitar buat bandnya Syaharani and the Queen Fireworks. Terus Didit juga sering membuat kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain. Dia pernah bikin soundtrack Realita Cinta dan Rock and Roll. Itu keren sekali. Musiknya menurut saya Didit Saad ini salah satu gitaris yang underrated ya. Orang awam khususnya tidak terlalu kenal dia, padahal dia ini keren sekali. Orang kan kalau ngomong gitaris pasti yang top of mind-nya Dewa Bujana, Eros Chandra, terus siapa lagi ya? Baim Dance Company. Terus siapa lagi gitaris? Baron atau Tohpati. Tapi jarang orang yang menyebut Didit Saad, atau setidaknya orang-orang awam tuh banyak yang nggak tahu. Padahal Didit Saad ini salah satu gitaris yang keren. Selain gitaris yang keren, dia juga arranger yang oke, produser yang oke. Dan menurut saya Didit Saad itu dia permainan gitarnya tuh cocok untuk segala jenis musik ya. Dia main jazz juga masuk, rock and roll oke, terus psychedelic masuk. Itulah salah satu kekuatan Didit Saad. Menurut saya keren Didit Saad itu. Dan album ini juga
ketika Stars and Rabbit hanya menjadi duo Didit dan Elda, ada terasa sekali maksudnya bahwa Elda kemampuan dia membuat lirik dan membuat menuliskan lagu di kepala dia bisa bertemu dengan Didit yang menerjemahkan apa yang ada di kepala Elda dengan baik. Yang seperti yang saya pernah bilang, sebuah band itu memang kadang hanya butuh satu penulis lirik dan satu gitaris untuk bisa bertahan. Dan ini yang bisa kita simak juga dari Stars and Rabbit. Ini album barunya, Rainbow Isle. Maaf, ini ada notifikasi. Rainbow Isle, Lorong Pelangi. Ini keluaran Green Island Music. Saya tidak tahu ya beli CD-nya di mana. Silakan tanya aja ke Instagram @starsandrabbit. Ada 12 lagu di album, hitungannya album kedua sebetulnya. Tapi sebelum album ini mereka juga pernah bikin album sama Bottle Smoker yang berjudul Pieces That Fit. Tapi kalau dihitung dari album sendiri, ini album kedua. Karena album pertama itu si Constellation tahun 2015. Jadi cukup lama juga dari album pertama ke album kedua ya. Dan ngomong-ngomong soal Stars and Rabbit ini, menurut saya Stars and Rabbit ini salah satu band yang memang disukai orang murni karena musiknya. Memang ada beberapa penyanyi khususnya perempuan yang kadang kalau kata saya, ini orang kayaknya nggak menyimak atau cinta dia bukan karena lagunya deh, tapi karena penyanyinya. Kayak saya misalnya suka Taylor Swift. Awalnya karena bukan karena lagunya, tapi karena cantik, jadi saya suka. Nah, si Stars and Rabbit ini, saya yakin sebagian besar orang-orang yang datang ke konsernya Stars and Rabbit atau menonton pertunjukan Stars and Rabbit memang karena cinta musiknya, apresiasi yang tinggi terhadap musiknya. Bukan karena mereka tertarik melihat Elda. Mohon maaf ya Elda, kamu cantik, tapi menurut saya orang, ya maksudnya kamu bukan dijadikan objek visual laki-laki ya. Jadi orang yang mengidolakan Elda atau mengidolakan Stars and Rabbit, saya rasa murni karena musiknya. Dan ya bukan karena pengen ngelihat Elda keren, bohemian gitulah, hippie agak-agak hippie kalau di panggung. Tapi bukan yang menurut saya, bukan yang ya bikin cowok-cowok pengen mantengin fisiknya doang gitu. Tapi ini sesuatu yang bagus karena orang benar-benar mencintai musiknya. Bayangkan saudara-saudara, lagunya Stars and Rabbit itu sebetulnya secara nada vokal bukan yang mudah dinyanyikan atau yang mudah dibikin orang singelong di konser-konsernya. Nadanya tuh naik, turun, bulak, belok. Tapi kalau kamu datang ke konsernya Stars and Rabbit itu orang-orang nyanyi semua. Makanya benar yang si Elda bilang waktu di wawancara saya, dia juga kaget kenapa orang mau nyanyi bareng padahal nadanya kan gitu yang ya bukan nada yang pop biasa. Itu bukti bahwa pendengar Stars and Rabbit memang mencintai musiknya. Jadi Stars and Rabbit ini berhasil bikin orang tertarik kepada musiknya, bukan kepada penampilannya. Penampilan memang mendukung. Penampilan mereka oke, maksudnya bukan yang tidak enak dilihat, tapi yang utamanya musik. Dan itulah kekuatan Stars and Rabbit. Ya silakan Anda kalau tidak setuju, tapi menurut saya sih seperti itu. Mereka memang dicintai karena musiknya, bukan karena fisiknya. Oke, ini kita lihat ada 12 lagu di album Rainbow Isle ini. Saya tidak tahu kenapa ini dikasih stiker. Mungkin ada salah
salah ketik atau apa sebelumnya kalian ditempel di sini. Dan secara packaging menarik. Ini semua dari kertas, pop up. Set. Ada tulisan-tulisan apa nih, India gitu atau apa sih yang begini-beginilah. Tuh, mana sih? Ya nggak kelihatan. Nah, itulah yang kayak huruf India lah. Di sini nggak tahu nih tulisannya apa. CD-nya seperti ini. Dan ada kreditnya di sini yang bermain musik selain Elda dan Didit. Ada Igusti Vikranta, ini drummernya kelompok penerbang roket. Dia memainkan drum di lagu Saint Anne dan Naked King. Ada Andi Irvanto memainkan drum di Little Mischievous and Any Day in the Park, Illusory Utopia dan In the Meantime. Ada Raiden Sujono. Raiden ini pernah jadi drummernya Iwan Fals, terus pernah jadi drummernya atau masih ya drummernya Rocks lah. Terus apalagi ya, pokoknya seorang drummer muda yang keren sekali. Biasa main rock dan metal ya. Ada Arijit Mantra on the Magician. Oh, bacain mantra. Dukun dong. Ada Doni Sunjoyo kontrabas di Attic Number 7 dan Saint Anne. Ada Alvin Witarsa memainkan string di Blue Boat Lovers. Ada The Choir Team, Panji Eka Putra, Bayu Satria, Rastiaka, Ratu Dwaraditra, Diva Azalia, Kania Umaira, Triaji Jati, dan Karina Sokowati. Ya itulah, saya tidak kenal mereka. Pokoknya choir lah. Semua lagu ditulis oleh Elda Suryani dan Didit Saad. Direkam di Jakarta. Saya lihat salah satu tempat mereka merekam itu ruang tamu markasnya Stars and Rabbit. Rumahnya di pinggir jalan, di Jalan Fatmawati. Rame, benar-benar asli pinggir jalan. Salah satu rumah yang tersisa di Jalan Fatmawati, rumah pribadi, rumah kakeknya si Rifa. Dengan segala macam noise itu, ada motor, mobil. Didit Saad bisa merekam lagu dengan baik. Ini tidak terdengar seperti direkam di ruang tamu orang yang ada rumahnya di pinggir jalan. Waktu itu Didit bilang, ya udah ngerti lah triknya bagaimana cara merekam merekam dengan baik dan benar supaya meskipun banyak gangguan suara di luar, suara yang kerekam tetap bagus hasilnya. Itu salah satu jeniusnya Didit Saad. Dan ini ada lirik. Nah, ini saya suka nih kalau band memberikan lirik macam-macam. Rainbow Isle karena pelangi jadi warna-warni sekali. Beda dengan Constellation yang warnanya tuh krem, kalau nggak salah krem, terus ya tidak sewarna-warni ini. Jadi memang ini menggambarkan nuansa di album ini. Albumnya lebih banyak musik yang up tempo ya, yang upbeat, musik-musik yang energik. Kalau di Constellation itu kan tidak terlalu banyak musik yang energik, musiknya musik-musik yang chill, terus musik-musik yang tipe-tipe bikin orang pengen duduk santai atau berdiri sambil pelukan gitu. Kalau ini tidak, ini lebih banyak musik yang lagu-lagu yang membuat orang ingin berdansa atau minimal joget-joget dikit lah. Dan kalau ngomongin soal lirik, salah satu menurut saya kekuatan lirik Elda itu adalah dia kalau kita baca liriknya, ini seperti membaca cerita pendek, cerita super pendek, kayak cerpen pendek. Jadi dia itu kalau kita tidak tahu ini lirik lagu, ini tidak terasa seperti lirik lagu, tidak ada keinginan untuk membuat rima yang kaku atau yang sengaja dibikin supaya terdengar bagus bahasanya gitu. Dari bait demi baitnya tuh dia biarkan mengalir begitu saja tanpa harus memikirkan apakah ini bakal terdengar enak dibandingkan ketika digabungkan dengan lirik sebelumnya. Jadi ya saya yakin pasti Elda memikirkan itu. Tetapi ketika kita baca liriknya, dia seperti mengalir saja, seperti sedang ingin bercerita, bukan
seperti sedang ingin menulis sebuah lagu yang enak dinyanyikan. Mungkin itu sebabnya ya, nada-nada Elda tuh kadang naik turun, belok kanan, belok kiri. Karena saya tidak tahu mana yang dibuat lebih dulu sama dia, lirik atau lagu. Tapi kalau kita baca ini sebagian besar seperti sebuah cerita pendek, atau seperti sedang Elda sedang bercerita secara spesifik tentang apa gitu. Atau dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Seperti itulah. Menurut saya ini Elda ini salah satu penulis lirik berbahasa Inggris yang patut diperhitungkan di skena musik independen Indonesia. Belagu banget ya saya bahasanya ya. Ada makanan nyempil. Lagu pertama Little Mischievous. Little Mischievous ini kalau kata dia, kayak orang tuh banyak mengira Elda itu begini, Elda itu begitu. Padahal dia bisa, ini juga apa sih mischievous itu, dia bilang bisa konyol juga lah, atau bisa intronya saja sudah begitu energik ya. Kita merasakan pesona Didit Saad dalam bermain gitar. Didit Saad tuh kalau pemilihan sound gitar tuh dia tidak pernah terlalu heavy sound gitarnya tuh kasar, tapi masih masuk ke dalam musik-musik yang manis. Gitarnya tuh gitar rock and roll sebetulnya, basicnya tuh dia basic rock and roll, tapi kasarnya gitar Didit itu masih masuk ke lagu-lagu manis. Kan ada beberapa lagu yang sound gitaris yang ini cuma cocok buat lagu rock and roll, tapi ketika dimasukin ke lagu yang manis agak kurang. Nah, Didit saat ini tidak. Dia bisa menghasilkan sound gitar yang kasar rock and roll tapi masih manis dan cocok dengan lagu seperti ini. What is this sound is comforting, so dazzling. Keren sekali ya, mulai dari intronya memang seperti mengajak berdansa. Ini kalau tidak salah jadi lirik jadi single pembukanya. Wajar karena mungkin ingin memberikan gambaran bahwa nuansa album Rainbow Isle ini seperti itu, yang energik, ceria, membangkitkan semangat dari mulai cover sampai lagu pembuka. Seperti itulah. Sudah usah lama-lama ya, saya mulai ngantuk nih. Sudah jam 10:30 malam. Tuh, hidup Didit Saad. Intro-intronya sudah begitu memikat. Hebat Didit Saad. Illusory Utopia. Coba kita majuin dikit songnya. Tuh kan, ini lagi-lagi lagu yang memang saya rasa setelah keluar album Rainbow Isle ini akan lebih banyak orang berdansa di depan panggungnya Stars and Rabbit ya. Cuma nggak tahu itu kapan panggungnya ada, karena sampai virus corona anyah atau ditemukan vaksin kayaknya agak susah kita menyaksikan konser secara live berdesak-desakan ya. Naked King. Tuh. Sebenarnya sound gitar 90s banget nih. Ini begini nih. Coba Naked King. Ini lagu-lagu yang mengawang-awang, melayang-layang, tapi
bikin kita masih ingin bergoyang ya. So asik ya saya reviewnya ya. 4, Any Day in the Park. Any Day in the Park ini lagu indie pop yang menyenangkan, yang menurut saya kalau di cover atau dibawakan ulang sama Mocha itu bakal bagus. Dan ini tipe saya rasa memang pas sekali judulnya Any Day in the Park, karena dia ingin menggambarkan hari yang menyenangkan di taman, dan tidak ada yang lebih baik dari menggambarkan yang ceria-ceria itu dengan musik aransemen ala indie pop, karena musik-musik dari indie pop itu biasanya selalu ceria. Lihat kan Mocha seperti tidak ada masalah, selalu hidup ini indah, la 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 la, pelangi semua, memang cocok. Kalau The Magician, tempo agak menurun, dan di Magician ini tipe-tipe lagu yang laid back, terus kita bisa merasakan jejak-jejak bluesnya di saat salah satu lagu yang tipikal karakter vokalnya Elda ya, yang melayang-layang, belok kanan, naik, turun, membuat pendengarnya merasakan berbagai emosi. Lagu berikutnya track 6 ada Saint Anne. Most of the time with her squinted eyes, trying to compromise friends. The air made the leaves don't last, says the wind. Saint Anne seperti mengajak kita santai di kedai kopi, menikmati semilir angin, kopi dan senja. I don't wish to carry you anymore. Ini mungkin satu-satunya lagu yang melankolis di album ini ya. Makanya musiknya juga seperti itu, agak beda sendiri, dan liriknya juga I don't wish to carry you anymore. Mungkin memang lagu-lagu bercerita tentang kesedihan ya. Coba kita lihat tentang apa sih liriknya. I shouldn't be so surprised, it's too familiar, all is working well, can't do it wrong, it seems unreal, I feel too sick to talk about it, our steps begin to falter, it seems leaves me exhausted, I don't wish to carry you anymore this time, I don't wish to carry you. Sepertinya lagu patah hati ya. I feel too sick to talk about it. We both know it has over years ago. What I want is called something more. Oh dear, I wish you to find that solitude. Hold your dreams, there's so much of the world for me and you. Oh bener-bener lagu patah hati. Makanya aransemennya seperti ini. Ini selipan muram di antara cerahnya lagu-lagu Rainbow Isle. Berikutnya ada Blue Boat Lovers. Searching for a soul that ain't unspoken magic. Sebuah lagu yang bernuansa jazzy, seperti kita dibawa ke klub malam yang dipenuhi dengan asap rokok dan orang bersengkrama dengan sesamanya di meja. Kalau adegannya kayak gitu. As I walk a little further, quiet street.
Yang berikutnya 9 ada Attic number 7. White shades of gray above my body. In the bright Ini juga lagu-lagu yang chill. Dia bilang liriknya, yeah, this is a song about the cold brew coffee. Chill. Tuh kan bener, malah ada chillnya sekaligus di liriknya. Saya tidak mengira ada chillnya. White shades of gray above my body, even the brightest yellow too pale today. One more time I went to the attic, the one I've always dreamed of. Quietly applause the rain for the dramatic scene. I breathe as if I smoke joint. So interesting. A vase of baby blue caught my heart without a clue. I hear what siren in every 10 minutes. Is that normal? Maybe a tea or coffee or chocolate or just something hot and sweet. Or hot and sweet. Now wait, the buildings with the window waffle and ice of cookies with the topping of judge's hair on the Supreme Court. So I let myself bare feet with the coldest wood floor. With the cold. Oh, dia lagi nongkrong di loteng, nggak pakai sepatu, terus dingin lantainya, sambil ngopi. Attic number 7. I went to the attic, the one up. Keren sekali. In the meantime, Every morning observing my food. in the meantime ini kan apa dia kalimat pembukanya, in the meantime I will show you little things that bring me warm. Sebuah aransemen yang apa hangat dan menenangkan, jadi sedikit penurunan tempo dari lagu-lagu sebelumnya. Di sini kayak oke, kita istirahat dulu, kita relax dulu. Mari kita nikmati suasana ini dengan santai dan dengan rasa hangat ya. Just let it be okay where you are always enough. Goodbye to the unfit paradigm. Bagaimana sih bahasanya paradigm? Time to decide everything here is worthwhile. In the meantime, I will show you that each day is not the same. Tuh. Sementara itu udah, jadi mari kita santai. Decide everything beautiful and worthwhile. Cocok sekali mengaransemennya. Saya tidak tahu ini mana yang lebih dulu lagu atau lirik, tapi dua-duanya memang atmosfer musik itu cocok dengan lagu cocok dengan lirik yang sedang dinyanyikan. Itulah makanya saya bilang kenapa Elda dan Didit ini klop, karena itu. Saya yakin ini Elda yang mencari lirik dan Didit yang menerjemahkannya ke dalam aransemen musik. Makanya kadang-kadang ada lagu yang tidak cocok antara aransemen dengan mood yang ingin disampaikan oleh lagunya atau liriknya. Ini tidak perlu pakai masker ya, karena di rumah sendirian. Udah. Yang ke-11, Story of Them All. Baby, you're so weird. You fall for every. Lagu yang menyenangkan. Ini dia seperti si Elda seperti bercerita atau lagi ngerayu atau lagi ngobrol-ngobrol cuddling mungkin ya, kalau dari liriknya cuddling sama pasangannya. Karena baby you're so weird, you fall for everything, caressing them for the love of one can bring wild eyes, a twister in my head, I'm in love with you is just unexpected. Sometimes it's hard to take it all in. Whatever they might say, it feels so natural. Letting you go with a smile is easier than that. And now you go chasing the sun. Tell me what it's like. Jadi kayak lagi kita dibawa ke dalam suasana orang yang sedang bermesraan bersama pacarnya, sedang hangat-hangatnya hubungannya, lagi ngobrol-ngobrol sayang gitu. Dan
kita mendengarkan si perempuan memuji-muji atau mengungkapkan perasaan sayangnya terhadap si laki-laki. Dan kalau kita baca liriknya ini terlihat seperti terasa rasa sayangnya si Elda ini terhadap pasangannya kan. Everyone can see you're a change in the weather now and then. Write me a melody with a little honesty. Your queer keywords adds a nice fit perfectly. Sometimes it's hard to take it all in. Whatever they might say, it feels so natural. Everyone can see you change in the weather now and then, and now you go chasing the sun. Tell me what it's like. Jadi kayak kan selalu ada momen-momen ketika kasmaran seorang laki-laki dan perempuan kayak yang mengeluarkan kata-kata sayang kayak muji-muji tanpa harus muji fisik gitu. Ini sebuah ungkapan rasa sayang dari seorang perempuan kepada laki-laki yang tidak cheesy. Aransemennya pun sederhana, jadi memang tidak perlu berlebihan, tidak perlu rumit. Ini hanya sebuah ungkapan rasa sayang yang memang sederhana, tidak membahas hal-hal yang besar atau berlebihan, tidak soal janji sehidup semati atau itu terlalu berlebihan atau terlalu gombal ya. Ini hanya sekedar write me a melody with a little honesty. Your queer keywords adds a nice fit perfectly. Ungkapan rasa sayang yang sederhana dengan lagu yang sederhana tapi manis sekali. Lagu terakhir ada Untitled 4. Liriknya cuma I'll read for you. Close your eyes, you're a kiss in a dream. Let feelings flow really like the wind, like the water, like a daughter whispering. Cocok sekali ini dijadikan lagu penutup karena lagunya seperti meninabobokan, seperti yang tadi dari awal kita diajak joget, diajak goyang-goyang, diajak jingkrak-jingkrak, lalu makin lama makin tenang dan ditutup dengan Untitled 4 yang oke. Kalau misalnya ini sebuah sesi olahraga, maka Untitled 4 ini adalah sesi relaksasi. Iya kan, sesi relaksasi yang hembuskan, tahan, tarik, hembuskan. Sesi relaksasi, ada pemanasan, ada olahraga, ada latihan inti ya. Ini sesi relaksasinya. Sesi pendinginan. Nah, itu dia maksud saya. Jadi intinya ini album yang bagus dari Stars and Rabbit. Mungkin penggemar lamanya akan kaget atau tapi kalau penggemar mah rata-rata menerima aja apa perubahan yang dilakukan oleh band idolanya. Tapi ini dari album Constellation ke album ini memang agak sedikit berbeda warnanya. Tapi saya sih suka. Menurut saya ini sebuah keputusan yang baik membuat lagu yang seperti ini. Jadi akibatnya kalau begini, mereka punya setlist yang beragam. Kalau Constellation kan cenderung tidak terlalu energik. Nah, dengan adanya album Rainbow Isle, jadi kalaupun nanti mereka manggung, setlistnya bisa beragam dari yang energik sampai ke yang lagu-lagu slow buat orang pelukan. Silakan beli Stars and Rabbit, atau kalau mau informasi selain di Instagramnya @starsandrabbit, cari di starsandrabbit.com ya. Saya tidak tahu soalnya belinya di mana karena saya dikirim sama mereka. Tuh, ini buktinya. Soleh yang ini bukan demo, Pak. Internal. Saya kalaupun cerita kalian tidak akan mengerti lah. Capek lagian saya. Udah 10:30 malam. Terima kasih ya saudara-saudara sudah menyimak Soleh Solihun Review. Terima kasih yang nonton sampai akhir. Semoga sabar dan semoga bermanfaat review saya dalam hidup kalian. Kalau tidak bermanfaat ya tidak apa-apa lah ya. Tidak semuanya harus bermanfaat dalam hidup ya kan. Setidaknya tidak merugikan, oke?
Sampai jumpa di review berikutnya. Luf luf.